Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara Cangkruan Malam Selasa. Tepatnya di hari Senin malam Selasa pastinya, tanggal 26 Februari 2024. Malam ini kita akan ada tema yang tidak terlalu seksi, tetapi sangat penting karena menyangkut dengan simbol-simbol yang coba dibangun ulang oleh narasumber kita. Malam ini kita temanya adalah apa, Dulur? Bukan sekadar maskot, melainkan simbol klub. Malam ini bertempat di Warkop DKB demi kebaikan bonek ya kalau nggak salah. Ini alhamdulillah yang punya juga arek bonek juga. Dan kebetulan beliaunya juga kurung diceluk wis teko. Monggo kita sambut narasumber pertama kita, Mas Jojo. Nah, ya nanti kita ulik bareng-bareng. Oh ya, Dulur, harusnya malam ini kita juga ditemani oleh Iwak Jojo sing duwablek. Tapi berhubung iki kandange kebanjiran, jadi Cak Zuru mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir bersama kita karena kandangnya lagi kelebihan air ya di selatan Surabaya. Tapi alhamdulillah tadi sudah sempat tektokan untuk sama-sama bisa mengisi acara ini dengan informasi-informasi yang kita perlukan. Dan alhamdulillah di sini juga kita kedatangan Cak Bejo yang bukan pelatih. Selamat datang Cak Bejo. Suatu saat kita bikin acara khusus MC-MC-an ini. Bisa jadi ya. Cek. Oke, untuk memulai malam ini sekali lagi kita akan mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu nyali. Seperti kita tahu dulu kalau dalam era sepak bola modern dan supporter modern ya di Persebaya sendiri, itu sebelum Jojo dan Zoro itu ada sosok bajul yang kita tahu sebelumnya itu Cak Mamat. Itu adalah rekan kita senior dari Dupak Jaya, yaitu Cak Mat. Itu nickname-nya Mat Bajul, itu arek Dupak Jaya itu. Setelah itu vakum seiring dengan ditidurkannya Persebaya, kemudian muncul Jojo dan Zoro. Ini menarik untuk kita kulik dari awal. Bagaimana awal mulanya dan konsepnya itu seperti apa? Kok tahu-tahu nongol maskot Jojo dan Zoro, dan apa yang menginspirasinya? Banyak sebenarnya yang mau kita tanyakan, tapi kita coba awalnya tuh seperti apa? Ini dipanggil apa? Cak Jojo, Mas Jojo, apa sopo enake? Apa Om Jojo? Cak Jojo. Cak Jojo, oke, siap. Cak Jojo. Monggo Cak Jojo, kita mulai dari informasi kenapa, inspirasi apa dan awal terbentuknya. Monggo. Ya, awal mula terbentuknya Jojo Zoro itu saat perjuangan sebagai simbol perjuangan juga Persebaya waktu itu, bareng dulur-dulur Mungurasi juga. Terus sebagai
acuan juga sih buat meramaikan, juga sebagai simbol bahwa Surabaya ini boneke bisa ramah. Yang Jojo lebih ke anak-anak, yang Zoro lebih ke perempuan sama keluarga gitu. Oke, saya bisa menerima itu bahwa ketika kita bersama-sama ingin melakukan sebuah kegiatan untuk untuk menuju ke tujuan itu, kita memang memerlukan simbol-simbol ya. Kita tahu bahwa Persebaya, simbol dari Persebaya itu akhirnya menjadi soko guru sepak bola di Indonesia. Dalam artian ini simbol selain logo yang di dada. Kita tahu bahwa Persebaya ini mungkin yang tim pertama di Indonesia yang menciptakan simbol wong mangap itu. Itu akhirnya yang membuat ada yang dituju. Arahnya itu apa? Oh, wong mangap itu memberikan sebuah identitas. Nah, itu juga saya sangat berterima kasih karena langkah itu juga langkah untuk menyatukan hal-hal yang ada di lapangan diejawantahkan dalam simbol yang memang sebenarnya sudah ada, yaitu Suro dan Boyo. Cak Jojo, iki kok iso moro-moro sampean iki ke arah situ? Backgroundnya apa? Apa sebelumnya nun sewu? Apakah sudah berpengalaman berada di balik topeng seperti jadi badut atau ya apa itu? Mungkin lo ya kan gini kan nggak ngerti backgroundnya seperti apa? Nggak ada background jadi semua berjalan gitu aja. Jadi awal mulanya yaitu tadi nyoba ke koordinasi sama dulur-dulur bonek yang semua ada Cak Joner, sempat dipakai Cak Rusdi juga gitu. Dan test drive-nya ya waktu di Tugu Pahlawan kita parade bunga itu hampir 8 jam pakai kostum. Pakai kostum ya. Itu satu orang 8 jam itu cuma satu orang yang ya, di balik kostum itu. Ya? Mulai jam 5 sampai jam 4 sore. Jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Itu rekor pemakaian terlama dalam sampai saat ini. Kalau diulangi lagi masih kuat nggak, Cak Jojo? Apa? Kalau diulangi lagi dengan durasi waktu sepanjang itu masih kuat nggak? Kuat. Oke, tepuk tangan dulu untuk maskot kita. Ini sebenarnya jawaban-jawaban tengil ini bisa keluar dari cacak kita satu ini, cuman karena empangnya kebanjiran ya wis. Kita akan skip ya. Kita tahu juga seperti yang diamankan oleh Cak Jojo tadi. Cak Jojo dulu gimana Cak Jojo? Bagaimana bisa formatnya itu trial error atau memang didesain dari awal bahwa nanti Jojo itu akan seperti ini, Zoro itu akan seperti ini itu. Terus mungkin ada ini enggak? Ada namanya influence atau pengaruh dari maskot-maskot sebelumnya mungkin di olahraga lain di luar negeri itu seperti apa itu konsepnya? Bagaimana tercipta Jojo? Lahirnya Jojo dulu Om. Jojo itu dikonsep dari salah satu klub sepak bola Jerman, Stuttgart. Maskotnya Stuttgart. Itu kurang lebih kayak gitu. Tapi di desainnya sampai saat ini karakternya tetap ke anak-anak sama keluarga Om. Tapi kalau sama Zoro itu dari Amerika Football. Maskotnya Amerika Football juga ada Zoro itu. Ditipikal lebih ke perempuan dengan humanis dan bisa menarik semua penonton datang ke stadion gitu. Ramah anak, ramah keluarga, ramah semua gitu buat yang tamu yang datang. Oke, Cak Jojo, gini, klub Stuttgart ini maskotnya apa, Cak? Wah, ini nggak tahu. Nggak paham ya. Mungkin coba betul-betul bisa googling maskotnya Stuttgart itu apa. Sedangkan kalau dari si Zoro sendiri, klub American Football apa yang jadi inspirasinya? Lupa juga ya. Oke, siap. Kalau dalam industri sepak bola olahraga modern memang mau tidak mau
yang banyak maskot itu sepak bola Amerika ya, olahraga Amerika maksud saya, bahwa di sana olahraga itu memang dikombinasikan dengan hiburan. Jadi tidak hanya di kasta tertinggi olahraga di sana seperti American football ataupun basketnya ataupun baseballnya, itu mereka pasti punya maskot ya, bahkan sampai di kasta SMA ya, universitas maupun SMA SMP itu pun ada. SMP ada maskotnya ya. Dan sekarang ada ditiru di Indonesia ini DBL itu. Banyak maskot-maskot dari sekolah, SMP, SMA, SMK, ada semua. Siap. Jadi waktu itu mau tidak mau kita juga melihat zaman perjuangan itu ya, zaman perjuangan ketika Persebaya mencoba untuk dimatikan. Semua orang memaksimalkan potensi yang mereka punya untuk sama-sama tujuannya adalah agar orang tetap ingat bahwa tim ini ada. Yang alhamdulillah di tahun 2017 dihidupkan kembali. Jadi yang menarik ini sosok ya, Cak Jojo ya. Kok dilalah yang memerankan karakter itu orangnya tinggi besar itu. Jadi saya sempat senang juga ketika kemudian di kemudian hari tim-tim lain sudah punya maskot. Ketika Jojo dan Zoro ini bersama-sama dengan mereka secara jejak itu tidak kebanting. Nah, kan ono sing kependekan gitu. Imut segala macam. Nah, ini juga kok dilala kita juga pertama kali maskot ini sudah tinggi besar. Nah, itu memang dulu janjiannya seperti itu atau ya apa aja nih kalian berdua ini memang kebetulan besar gitu. Oke. Jadi ki gak ono tambahan Mas Yo, memang dukure sampean sak mene iki Mas Yo. Iya. Oke. Jadi kebetulan saya gabung tim maskot itu waktu Grutuk Bandung. Waktu itu player Grutuk Bandung. Oh, Grutuk Bandung. Oke. Player yang asli itu nggak datang. Terus saya dicoba duet sama Zoro, akhirnya cocok. Waktu itu pertandingan pertama yang saya lalui itu waktu PSIM Liga 2 home lawan PSIM Liga 2 ya. Iya. Dan kita juga dikasih rules juga cara jalannya, cara ya apa kalau di lapangan gitu. Itu jadi siapa, udah Mas? di setting sedemikian rupa gitu, lebih detail, ke cewek yang gimana, ke cowok yang gimana, ke anak-anak gimana gitu. Oke, berarti mulai dari Liga 2 Mas lawan PSIM Yogyakarta ketika kita main home ya? Ya, sampai saat ini. Kemudian, Cak Jojo, masalah maskot itu saya dengar tuh akhirnya berkembang lebih profesional ya, lebih profesional. Jadi tidak sekedar Rio ono muncul segala macam. Akhirnya kalau tidak salah sempat atau mungkin masih ya, masih di kontrak oleh Persebaya. Iya. Benar begitu? Masih. Dan itu pertama kali maskot profesional sih dari Surabaya juga ya ini Jojo Zoro. Dan akhirnya berkembang di tim lain, Persib, sekarang Sleman, Kediri, terakhir itu yang koordinasi sama kita itu Kediri, mau tanda tangan juga. Oke, Cak Jojo, kalau di sepak bola Indonesia sendiri sampai saat ini ada berapa tim yang punya maskot? Kurang lebih ya setiap ada tim Liga 1 kemungkinan ada. Kemungkinan besar? Ya. Termasuk Bayangkara FC? Ada cuma nggak kenal. Oke. Siap. Dewa United sudah punya belum? Belum punya ya. Tapi kalau tim-tim ekspor serikatan semuanya hampir punya? Punya. Semarang, Bandung, Jakarta itu masih hubungan baik. Meskipun waktu kemarin belum sama Jakarta masih belum akur, masih sering ngobrol, sharing gitu gimana sih maskot ini. Kalau di Jakarta itu beda sistemnya. Gimana? Jadi Jakarta setiap match itu dibuat giliran, diundi siapa yang mau jadi gitu. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ada nggak hal-hal yang bersifat rivalitas di dalam
komunitas maskot, skup maskot ini. Kalau mungkin maskotnya Persib dengan maskotnya Persija, maskotnya Persebaya dengan maskotnya Arema itu seperti apa itu? Cak Jojo mungkin bisa dijelaskan. Sampai saat ini sih belum ada Om. Terakhir yang waktu opening liga yang di Surabaya itu ada undang nggak datang dari Persija Arema itu waktu itu. Oke. Tapi kalau kedepannya ya mengingat iklim sepak bola kita sudah semakin membaik, bisa jadi nanti semua bisa berkumpul ya untuk dalam satu event gitu ya. Oke Cak Jojo, ini ada satu lagi ini. Sampai sebatas sejauh mana ini hak dan kewajiban maskot di dalam dan di luar pertandingan? Kita berkaca pada Jojo dan Zoro aja di Persebaya. Jadi dari PSSI itu lihatnya peraturannya itu dari Surabaya, dari Jojo dan Zoro. Contohnya karena harus jalan itu di belakangnya bench. Oke, jadi peraturan itu ada karena adanya Surabaya. Maskot yang di Surabaya, luar biasa. Kalau ini yang kita nggak tahu ya. Jadi peraturan itu dibuat ketika di Surabaya sudah memunculkan mulai dari Liga 2 itu. Terus kalau boleh berdiri cuma di belakang gawang, sama ke samping-samping. Kalau di Surabaya G21 gitu bisa, habis itu masuk. Kalau di luar sih ya lebih menjaga privasi aja sih. Soalnya lebih gimana ya, lebih kalau terbuka takutnya nggak enak juga gitu. Oke. Terus ini Cak Jojo, kadang tuh saya kalau di mana ya, di Bongkol ini melihat Jojo yang lebih kecil ini, ya apa iki? ADE Jojo apa ya apa iki? Soalnya secara apa sosok itu lebih kecil saya lihat itu. Jadi pernah kami sama dulur-dulur bonek admin peduli ini melakukan aksi sosial di Bongkol. Mereka ada, tapi mereka malu sama kita. Terus saya panggil, ya udah Cak, gak apa-apa, rezeki ini sampean dadi badut, aku maskot. Oke, siap. Ini ya, keren. Jadi ada ya ini juga menjawab banyak sih DM yang masuk gitu, banyak yang ngundang sunatan, nikah, ulang tahun itu SOP-nya dari tim maskot itu nggak boleh, Cak. Kecuali acara bonek dan kami menyadari itu kami bonek, jadi nggak ada tarian apa-apa. Kami datang, tapi kalau untuk pribadi ulang tahun anak, nikah anak gitu mungkin nggak bisa, kecuali mungkin intern kita mungkin di media kita nikah bisa datang, pemain boleh gitu. Jadi spiritnya seperti nama warkop ini ya, DKB ya, demi kebaikan bersama bonek. Nah, demi kebaikan Bajul. Lek umpama sing ngundang iki ulang tahun nih anak Azrul ngono. Nah ya itu apa? Tadi ada bisa ya, kalau masih di lingkup Persebayanya ofisial bisa, sama keluarga maskot gitu masih bisa. Cuma kita ya datang gitu terus menghibur, nanti image-nya jadi bukan maskot, badut. Benar. Yang kita jaga sampai saat ini. Ya itu dulur, itu hal-hal yang harus kita jaga marwahnya ya, harkat dan martabatnya. Sama seperti kita omongkan lebih luas. Seseorang yang sudah kita percaya sebagai kapo, kita sama-sama saling menjaga marwah, harkat dan martabatnya ya. Saya analogikan seperti kapo atau leader atau siapalah. Kita tahu bahwa kadang kapo itu, kalau saya pribadi mungkin karena saya lahir lebih duluan, saya lebih tua dari kapo tersebut. Akan tetapi ketika saya di tribun, saya di stadion, saya harus ikut apa kata kapo itu. Dan juga ketika kita lagi ngobrol atau diskusi yang tidak dalam circle kita, ya kita juga harus tetap menjaga martabatnya kapo tersebut. Masya iku luwih nom teko awake dhewe, karena DE ini obrolan umum, diskusi umum, kita juga nggak bisa langsung serta-merta, karena kita harus menjaga, karena dengan menjaga dia, kita juga menjaga keluarga besar ini. Begitu juga dengan maskot kita. Katakanlah ketika kita tahu siapa orang di balik maskot ini, terus tidak serta-merta kita juga bisa berbuat seenaknya.
Mungkin seperti itu ya, Cak Iya. Jojo ya. Nah, ini yang menarik ini. Ada cerita ya seperti sampean tadi bilang. Cak Joner, ya apa cerita niku Cak Joner almarhum iki diomongi kok ngono. Ngomongnya ya apa? Cak, aku arep dadi maskot. Iku ya apa? Apa moro-moro ket-ketane lho ya apa? Ya, cobaan ini. Cobaan nggak apa-apa ini kok melok-melok aksi bareng dulur-dulur liane. Itu dipakai anak-anak bonek yang lain sama Cak Rusdi juga waktu itu. Player terus berkembang. Ya udah nggak apa-apa ini. Oke, terus biaya pembikinan nih sampai berapa dulu ketika akhirnya jadi karakter seperti ini? Sorry, terus ini karakter ini sudah mengalami proses perbaikan atau memang dari awal sudah seperti ini? Kalau kostum kurang lebih waktu itu mungkin 2 juta sampai 3 juta. 2 Full. juta? Ya, sama tas sama semua lah. Kan waktu itu ada Itu yang sepasang atau satu? satu. Oke. Ya berkembang habis itu beli lagi. Ini udah kostum ketiga tapi kepalanya aja masih tetap cuma di repair aja terus sampai sekarang. Tapi dalamannya udah berubah. Warna ini tahun kemarin nggak gini Om. Warnanya lebih terang tahun kemarin? Ya tahun kemarin. Sekarang dibuat lebih kayak jersinya Persibaya Home. Menarik. Dari pertama dulu tuh ya Cak ya 3 juta itu dari uangnya siapa itu? Uang pribadi teman-teman. Berarti patungan ya? Iya, patungan dari teman-teman. Patungan dari teman-teman dengan nominal 3 juta. 3 juta. Terus yang mendesain pertama nih siapa? Apakah Kreatornya 2 orang Om. Sempat dicobakan ke anaknya juga. Cocok enggak, suka enggak gitu dengan karakter yang kayak gini gitu. Ya alhamdulillah cocok. Ya. Benar-benar. Tadi kita ancan lek ndelok prejengane yo bajul iki bajul anteng, bajul apa jenenge meneng. Seperti apa kata-katanya Bonek. ya bonek yang diambil dari Okto Tisen niku. Pertama kali sih ngomong Tisen niku diam, menakutkan, bergerak, mematikan. Ya itu seperti karakternya Jojo ini, tetapi dalam konteks yang ramah anak juga. Ya. Nah, lek ndelok prejengane Juri kan jene dewablak ndelok toko prejengane ngarepe lho kayak ya apa ya? Tahun lalu masih bogang Om, sekarang nggak bogang Om. Oh, kamanan sempat bogang ya? Bogang. Makanya sering dijuluki Wak Gatul, Wak Bogang gitu. Oh, Tuh dari desainnya nggak sengaja Om. Jadi didesain dipikir bogang, ternyata emang gambarnya nggak bogang tapi ternyata daya tarik sendiri. pada waktu itu ya. Ya. Iya. Nah, ini kemudian ada lagi nih. Kita sempat ada nih peristiwa yang ada hubungannya dengan maskot ya. Kalau tidak salah ini maskotnya PSM Makassar ya. Oh iya. Iya, yang waktu itu sempat Roster. apa namanya? Roster. Iya. Nah, itu sempat memegang jala gawang lawan kalau nggak salah waktu itu Iya. ketika mereka main home. Nah, ini dari perspektif maskot sendiri itu seperti apa, Cak Jojo? Nggak boleh Om. Ada aturannya. Ada aturannya ya. Kencing, terus nyiram air pun, terus goyang-goyang sebenarnya nggak boleh. Goyang-goyang buntut gak apa-apa tapi ya. Nah, ini kalau di dalam hukum positifnya sepak bola Indonesia, sampai sejauh mana pengaruhnya maskot ini? Sampai sejauh mana maskot ini bisa dipanis atau dihukum ketika mereka melakukan pelanggaran? Kalau Jojo pertama kali sama Zoro ini pertama kali maskot yang dihukum. Waktu ketemu Arema. 3 laga tanpa maskot waktu itu. Itu yang dihukum siapa? Jojo apa Joronya? Sebenarnya dua-duanya Om. Yang pelakunya Zoro sebenarnya. Oh, nggak ada yang jenar iki. Pelakunya satu tapi kena karena Dua-duanya. satu paket ya. Iya. Ya nggak mungkin
Suro tok sing kena, boyone gak Iya. kena. Jadi itu 3 home, 3 home, 3 away. Nggak 3 boleh- home, 3 away. Nggak ada denda juga secara nominal waktu itu. Waktu itu nggak ada. Cuma larangan hadir di stadion aja maskotnya. Kita juga sempat menyaksikan pertandingan lawan apa tuh yang Persikabo. one man one doll itu Persikabo ya. Piala Persikabo Indonesia tuh lawan Persikabo. Persikabo. Nah ini kalau tidak salah dulu yang menginisiasi maskot ya. Maskot. Nah ini idenya dari siapa atau bagaimana akhirnya sampai terwujud? Ya sebenarnya sama kayak CMS ini, obrolan warkop aja saya sama Zoro. Berkacanya dari Real Betis Om, yang setiap tahun mengadakan untuk anak-anak. Nah di sini kita cari selain anak-anak juga yang terkena kanker itu tadi kita sumbangkan ke mereka. Dan itu mahakarya pertama kami sampai meledak itu. Oke. Terus alokasi ketika coba mungkin bisa diceritakan sedikit ya bagaimana ini menarik juga kalau kita ngomong lebih panjang tentang one man one doll itu. Bagaimana waktu itu bonek juga sangat antusias untuk menyumbangkan bonekanya. Soalnya baru waktu itu ya kita bonek nggawa golekan. Ya. Biasanya bonek gak tahu nggawa golekan. Tatoan. Ya sing Nggawa- tato ini nggawa kebek boneka. nggawa teddy bear ngono Iya. kan. Sesuatu yang sangat kontradiktif tapi terjadi di Surabaya. Nah, bagaimana itu kan ada ribuan boneka. Terus bagaimana mengumpulkan ribuan boneka itu terus ditaruh di mana dulu atau langsung didistribusikan, terus itu gimana ceritanya itu? Jadi pertama waktu pertandingan itu kita koordinasi sama Tribun, sama Marsal. Jadi minta tolong dikumpulin. Kita udah sedia truk Om, truk trailer waktu itu di sampingnya gawang utara lah. Jadi selesai pertandingan kita ambil, kita sortir di gudang ekspedisi, salah satu ekspedisi di Surabaya. Yang layak kita plastiki, yang nggak layak kita kasihkan ke yang lainnya yang sehat lah hitungannya, nggak dikasih ke orang-orang yang sakit kan ya kasihan juga. Terus kita bagi ke Karamenjangan, Sarjito waktu itu pas suwe ke Sleman sama ke rumah sakit Sidoarjo. Sempat waktu itu mau ke Malang, cuma belum ada yang jamin waktu itu kita. Oke, menarik. Nah ini ribuan boneka yang terkumpul waktu itu sudah terdistribusikan semua atau masih ada? Masih ada sisa Om waktu itu. Kita bingung juga terus ke panti asuhan, ke yayasan-yayasan yang perlu gitu kita kasihkan juga. Jadi nggak monoton ke rumah sakit aja waktu itu. Oke, menarik. Nah yang di Sleman ini, Cak Jojo, waktu itu sempat ke Sleman ya, waktu kita away ya. Kita away ke Sleman, maskot waktu itu sempat datang ke Sarjito. Ini ceritanya gimana? Apakah ikut mengundang maskot dari tim-tim lokal? Karena kita tahu di DIY itu ada 3 tim. Iya, jadi waktu itu kita koordinasi sama Bonek Jogja, sama maskotnya yang ada di kota itu kan ada 3 Om. Falcao, PSIM, sama Bantul. Kita ajak. Ya kita tahu rivalitas mereka tinggi sih waktu itu. Cuma kita pengen merangkul aja bahwa maskot ini bisa mempersatukan mereka satu kota itu. Tujuannya itu aja sih. Ya alhamdulillah sampai saiki rukun-rukun. Oke, kedepannya nih Cak Jojo, planning apa yang mungkin sudah ada di benak Jojo maupun Zoro untuk sama-sama membuat Persebaya ini semakin berprestasi baik di dalam dan di luar lapangan, terutama di luar lapangan ya. Kalau di dalam lapangan ini benar-benar tanggung jawabnya pemain Persebaya yang ketika 90 menit itu. Gimana Cak Jojo? Ya kedepannya ya pengen Persebaya juara gitu aja. Amin. Kalau dari Jojo Zoro akan ada regenerasi terus sih. Jadi gak monoton itu. Cuma kita cari yang sosok-sosok yang mendekati. Sosok yang mendekati secara postur berarti. Postur, tenaga juga Om. Jadi setiap tampil itu biasanya kalau di match
Itu kalau Zoro 2 kilo, Jojo 1 kilo turun. Basah semua. Nah ini SOP-nya gimana kalau setiap pertandingan ini nggak mungkin lah nanti kalian akan jalan sendiri kan, mesti Iya. mungkin gimana nih ceritanya? Kan nggak mungkin kan, bagaimana melihat dari balik kostum ini sampai sejauh mana mata bisa melihat itu berapa meter, dan apakah perlu guide untuk menunjukkan jalan atau seperti apa ini? Ya, Detailnya kita seperti apa ya Ju? setiap match itu tim ada 5 player, Jojo Zoro, guide-nya 2, media 1. Jadi mereka itu selalu ada di belakangnya Jojo Zoro. Mungkin minum, mungkin capek, kram gitu, langsung ditanganin. Terus nggak boleh, SOP-nya kita nggak boleh buka ini topeng. Lah iya itu benar tuh. Jadi harus cuma dijaga itu. mungkin buka gini aja ke bawah kalau minum gitu aja. Ya. Oke. Jadi gini, yang menarik ya dari maskot Persebaya ini, ibaratnya ini Jojo ini pemain belakang tengah. Nah Zoro ini pemain tengah depan. Benar-benar yang Jojo ini menjaga gawang, menjaga kedalaman, menjaga area permainan sendiri. Nah si Zoro ini biasanya sering overlap Ya. segala macam. Dan sampai sering overlapnya, sering pingsan juga Om. Pernah ngalami 2 pertandingan dia pingsan. Iku benar-benar pingsan apa Pingsan dipikir digawe-gawe? gimmick sama PMI, padahal temenan Om. Oke. Sampai digawa keruh. Dan itu nggak dilepas ini, nggak boleh, tetap digotong gini. Oke, siap. Wah, terima kasih juga. Nah, ada lagi yang menarik ya. Ketika maskot-maskot yang lain ini tampil secara formal dengan jersey tim kebanggaannya, yang memang pakemnya seperti itu ya. Tapi saya lihat mungkin Dodol juga memperhatikan bagaimana si Zoro ini kadang-kadang overlapping. Iya. Overlapping kadang pakai Baju kostumnya sesuai Wiro tema, Om. Sableng. Iya. Kadang gawe klambi SMA. Iya. Nah, iki apa yang mendasari dari dipilihnya melakukan aksi seperti itu? Kenapa tidak pakem kepada jersinya Persebaya kita saja? Setiap match itu ada gimmick Om. Momennya kayak hari pahlawan ya kita pakai baju hasduk atau tentara gitu. Terus kapan hari kayak lawan PSM, kita visual lah dikit-dikit bawa kurungan ayam. Waktu itu roster dikejar-kejar gitu. Jadi lebih ke gimmick ya, cuma itu berlangsung babak pertama aja, nanti babak kedua kita pakemnya tetap jersey. Oh, jadi itu cuman babak pertama ya, gimmick-gimmick itu Iya, ada gimmick-gimmick. cuman babak pertama. Babak kedua tetap yang formal. Formal. Oke. Nah, ini. Yang terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab dengan audiens. Harapannya seperti apa ini? Jojo dan Zoro ini sebagai maskotnya Persebaya. Kita kalau ngomong juara pastilah. Juara Itu untuk semua. Jojo atau untuk semua maskot Om? Harapannya. Terserah nanti pertama untuk Jojo dulu pribadi, atau mungkin nanti ada jawaban Zoro yang sudah dititipkan Cak Jojo bisa diutarakan juga. Nanti juga harapannya untuk semua maskot, nggak apa-apa. Kalau Jojo Zoro ya itu tadi Om, tetap juara. Dan regenerasinya tim maskot ini terus berjalan dengan baik. Dan masih bisa masuk di lingkupnya Persebaya aja tetap. Oke, kembali. Ya sama ya harapan. Yang secara spesifik ada nggak Cak Jojo? Nggak ada Om, sementara Mungkin itu aja. sementara Cuma itu pengen aja, ya. juara wis, pengen juara. Jadi kalau saya menerjemahkan ya, Surabaya ini benar-benar sebuah kota yang heterogen, kota tempat berkumpulnya orang-orang dari Sabang sampai Merauke mungkin. Di sini kota pelabuhan di mana egaliter itu sangat-sangat kental, dan ini kebetulan atau tidak Surabaya ini secara gampangan nih mungkin dulur itu seperti simbol dari buaya yang
lebih dulu ada katakanlah di daratan itu, kemudian ikan hiu yang pendatang. Nah, tapi di situ mereka Suruhan Buaya ini akhirnya secara filosofi bisa sama-sama membangun kota Surabaya itu. Jadi saling adanya perasaan yang sama. Siapapun Anda, ketika Anda bisa membawa nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai Surabaya, Anda akan bisa diterima di sini. Bukan begitu ya, Jojo? Iya. Nah, untuk harapan maskot secara keseluruhan. Ya, buat teman-teman maskot yang belum difasilitasi sama tim-timnya mereka itu, semoga lekas difasilitasi. Karena ya itu tadi, biaya laundry, biaya pembuatan itu tidak kecil, Om. Jadi minimal difasilitasi ruang lah buat mereka berkreasi, mendukung tim kebanggaannya masing-masing itu tadi. Oke. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Cak Jojo, ini tentang maskot ya. Kalau untuk timnas Indonesia, ini kira-kira gambaran maskotnya ini seperti apa? Kemarin ada ngobrolan, Om, sedikit waktu 2023 itu ditanyain saya, mau nggak tak buatin maskot, tapi sampai ning tadi. Tapi kalau timnas kan sulitnya di Jakarta, Om, kadang-kadang home-nya ini gimana? Terus waktu itu bilang kontak lagi, ngubungi lagi dari pihak PSSI gitu. Tanya APS itu terakhir kemarin postingan kan buat gambar maskot Garuda waktu itu. Tapi sampai sekarang masih dibuat lomba. Masih belum. Nggak tahu itu nanti PSSI yang bisa menjelaskan itu. Oke, terima kasih. Itu memang satu hal yang saya pribadi tunggu-tunggu ya, mungkin kedepannya mau tidak mau seperti yang kalian impikan dulu bahwa stadion ini harus lebih ramah anak, lebih ramah wanita, dan juga keluarga, dan juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Iya, Oke, Dulur, mungkin saatnya kita persilakan pada audiens untuk bertanya atau memberikan saran segala macam agar ada diskusi dua arah di Cangkruan Malam Selasa malam ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Buat maskot Persebaya Jojo, jadi sama Zoro ya. Saya pernah lihat pas away itu kok nggak bareng sama tim ofisial Persebaya, dan budal-budal dewe kok gak kereken ngono lek away. Lah itu sistemnya emang gitu apa bagaimana, Mas Jojo? Jadi harusnya kan mungkin bisa melekat bus ofisial atau bagaimana? Apa itu dananya juga dana pribadi karena pakai mobil bukan dari ofisial ya kayaknya. Itu gimana? Kendala saat away. Maskot kan juga sering ya ikut away. Itu matur nuwun. Salam satu nyali. Langsung dijawab atau nunggu yang lain? Monggo, saya jawab dulu. Ya, makasih Mas Is. Jadi kalau masalah away itu sebelum COVID itu kita dapat di rules kontrak itu ada 3. Tapi dari dulu kita nggak pernah bareng sama official tim. Kita berangkat sendiri satu tim maskot, naik mobil biasanya. Lebih ke arah situ aja. Jadi tetap kita koordinasinya sama panpel yang tim tuan rumah itu tadi. Tapi kita tetap koordinasi sama official juga bahwa kita datang. Gitu. Dan untuk dana sampai sekarang sih alhamdulillah anak-anak masih cukup, hitungannya masih urunan sendiri. Nah, habis COVID ini nggak ada jatah W juga, jadi kita sendiri. Cuma untuk tahun ini kita nggak berani keluar, nanti takutnya kena denda kan ada peraturan nggak ada tim tamu itu. Bisa diterima Sis ya. Oke, monggo selanjutnya.
Oh iya, ini Cak Ujang dari Bonek Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Menanggapi harapan Jojo yang tadi, Jojo kan berharap masih berada di lingkup Persebaya. Mungkin bisa dijelaskan apakah mungkin apakah ada kemungkinan maskot itu luntur? Maksudnya luntur nggak dipakai lagi atau diganti yang lain kan gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, menarik ini. Langsung dijawab atau tunggu lagi? Saya jawab. Ya, bukan ke luntur sih, Mas. Maksudnya kalau kita nanti saat berkreasi atau datang ke lapangan udah nggak dikasih akses lagi gitu aja. Lebih ke situ. Soalnya banyak sih teman-teman maskot yang lain itu cuma ada di tribun, kadang cuma di belakang gawang tapi nggak bisa mendekat lebih ke lorong. Kayak kita agak bebas gitu masuk bareng pemain, foto gitu. Tim-tim lain masih banyak yang nggak gitu, Mas. Makanya saya harap tim-tim lain meskipun nggak nominal uang tapi bisa mengasih fasilitas. Ini loh, timku tak dukung meskipun tanpa ada nominal gitu. Kasihan juga mereka. Kadang sambat, ya apa Mas carane melbu, ya apa hubungannya karo panpel iki gitu. Jadi masih banyak yang nggak kayak gitu. Maskot-maskot yang lain itu, Mas. Oke, kalau mungkin saya bisa nambahin ya. Jadi yang mungkin yang membedakan maskot tim kita dengan maskot tim lain ini adalah maskot tim kita ini ada sebelum Persebaya terlahir kembali. Mungkin yang tim-tim lain ini maskotnya baru menyusul kemudian. Itu hikmah dari ketika Persebaya dimatikan selama 5 tahun itu. Banyak hal yang membuat kita ini lebih dewasa. Semua pihak, semua orang, semua bonek ini berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Berlomba-lomba memberikan potensi personal mereka untuk kebaikan Persebaya. Yang seneng nulis terus. Sing seneng nyiptakno lagu, ngarang lagu terus, semuanya buat Persebaya. Kebetulan Caca sebelah saya ini potensinya ke arah yang sekarang kita lihat sebagai maskot itu. Dan itu pada waktu itu bahu-membahu, yang kemudian ketika Persebaya lahir kembali di 2017 itu semuanya wis cemepak. Golek maskot wis ono. Golek sing arek sing pinter nulis plus maido wis ono. Golek arek sing ngarang lagu wis ono. Jadi waktu itu juga blessing in disguise-nya semua potensi bonek waktu itu juga muncul semua. Jadi itu mungkin yang membuat mau tidak mau bergening powernya Jojo dan Zoro ini kuat, bukan begitu ya? Iya. Ya. Itu mungkin sedikit insight dari saya. Monggo yang lain. Salam satu nyali. Wani. Oke, gawe Cak Jojo. Sebenarnya susah nggak sih untuk jadi maskot ini? Mungkin ada gambaran juga buat dulur-dulur yang pengen jadi penerus maskot. Mungkin enak paling ya jadi maskot yo, iso foto-foto ambek pemain, iso guyon-guyon ambek nggodhoy arek, Instagram centang biru. Mungkin seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah susah nggak sih jadi oleh leseran dari baju pemain ya mungkin ya. Nah mungkin buat teman-teman tuh gimana sih caranya jadi penerus maskot, atau mungkin bisa disampaikan susah atau sedihnya dan senengnya jadi maskot ini Jojo ataupun Zoro gitu. Terima kasih. Satu nyali. Wani. Susahnya yaitu tadi John, kemeringet sampai kuabe teles. Sama ini karakter, lebih ke karakter, posisi jalan, chemistry-nya sama Jojo sama Zoro ini harus ada. Dulu pernah digonta-ganti nggak ketemu. Akhirnya yang ketemu ya pas saat saya ini sama Zoro.
sampai saat ini ya, mulai tinggi yang kayak Om Ti tadi bilang, besar. Terus jalannya, jadi kita kayak 2 orang ini. Di saat kita lepas ini jalanin orang lain. Tapi kalau pakai ini ya harus jadi Jojo. Karakternya ada 2 jadi. Ya benar. Jadi nggak bisa dicampur aduk, itu yang sulit. Kadang ada yang pengganti saya dulu punya riwayat sesek. Jadi pakai gini bentar udah sesek. Ada juga. Jadi itu yang sulit. Senengnya ya segitu itu, campur pemain, teleseran. Ada yang lain, dulur? Kan ono biasanya maskot ya jujur ya, kalau saya kadang keluar kota itu bahas Persebaya, rata-rata itu teman-teman kita yang supporter lain itu iri ndelok Jojo Zoro. Soalnya kita lihat itu kalian hidup di antara kami no. Jadi seakan-akan ya kalian adalah bagian dari kami, itu tuh sekedar padut-padutan ae ngono. Iku jujur serius kok ngono. Nah, pernah nggak sih ada maskot-maskot dari tamu iku sing notabene iku caper lah alias gak kepengin kalah dari kalian ngono. Dalam arti waktu di GBT yo iku panggungmu ngono, tapi maskot iki yo caper ngono, pengene aku sok kudu nglebi awakmu ngono. Ada enggak Lek ono cerita-cerita ngono iku? Caper sih enggak Mas, lebih kita ke sharing sih Mas. Sharing, ya apa sih kebebasannya, kadang ya itu tadi kembali lagi. Satu tim itu beda rulesnya, padahal udah tertulis di LIB peraturan maskot ada, tapi kadang sama panpelnya pribadi itu dibatasi. Mulai segi kreativitas, keluar dari stadion pun itu kadang dibatasi, harus lewat sana, nggak boleh lewat sini lorong, nggak boleh gitu. Kadang lewat gitu. Kalau caper sih enggak, lebih ke dia menonjolkan kreativitasnya, ini loh aku, tipikalnya kayak gini gitu aja. Jadi kita nggak nganggep caper sih, malah emang kelebihannya mereka masing-masing. Berarti lebih cenderung ke sharing ya, Cak Jojo ya. Ya jenenge bal-balan ya, Cak Jojo. Lek gak kalah menang ya sharing. Iya. Cak Jojo, dari dari jersey atau benda-benda kenangan yang pernah Cak Jojo dapatkan, yang paling memorable tuh yang mana? Bang Pamungkas. Iki ceritanya ya apa? Ceritanya iki apa iki? Wis diincer soalnya. Tak incer idola soalnya Oh gitu ya. Nah ngomong kan kadang pemain tanpa haters. Teman-teman kalau bilang. Dan ikon juga di sepak bola Indonesia sampai saat ini. Waktu itu Bambang Pamungkas main berapa menit? Main cadangan waktu itu sebelum diganti, dia ngerangkul saya waktu ada di tempat pinggirnya G21. Kok kayak kon ini. Terus sampai dipajang di Twitternya beliau, ditulisin caption apa ya, sepak bola adalah kita atau apa gitu loh, lupa captionnya itu. Kurang denger nggak dulu? Nggak denger ya? Ya sempat diposting di IG sama Twitter kalau nggak salah, dari Bambang Pamungkas itu, sepak bola adalah kita kalau nggak salah kata-katanya. Kalau nggak, sepak bola adalah kita, ya. Itu. Dan waktu itu emang satu stadion GBT nggak ada yang nyorai Bambang, malah diaplosi. Ya benar-benar. Monggo, Cak. Ya, terima kasih untuk Om Tulus, untuk Jojo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, bisa diceritakan nggak kejadian ketika pada saat ada perbedaan gitu ya, bahwa ketika maskot Bandung ke GBT itu diberikan ruang untuk mereka berkreativitas gitu, mereka bisa joget, bisa dengan pemain gitu. Tapi ketika away ini ada cerita bahwa maskot ini nggak boleh, bahkan nggak boleh masuk lapangan, bahkan nggak ada akses untuk mendekat ke pemain. Itu yang pertama. Mungkin bisa diceritakan kondisi detailnya, apakah itu memang sering terjadi ataukah hanya ketika di Bandung. Kemudian yang kedua, ada beban nggak ketika Persibaya menang gitu. Terus apakah bebannya juga sama ketika Persibaya kalah gitu. Bahkan
beberapa pertandingan kan ini ada perbedaan aktivitas gitu. Kalau Persibaya menang, Jojo Joro ini seakan-akan semangat gitu ya, memberikan dukungan kepada pemain dengan tingkah lucu keduanya. Tapi ketika kalah ini mereka lemes juga gitu. Padahal pemain ini kan juga butuh dukungan untuk terus bangkit gitu ya. Ini nih beda apa ya? Artinya bebannya seperti apa ketika Persibaya menang dan Persibaya kalah. Itu aja, Mas. Luar biasa, Cak Bejo. Terima kasih pertanyaannya. Matur suwun Cak Bejo. Jadi waktu itu terjadinya waktu Persib Bandung sama Persibaya main partai usiran di Bali. Jadi kita itu udah ngubungi Pampel. Setiap kita mau WA itu sebenarnya kita ngubungi Pampel, WA lah. Kita mau datang, kita mau kasih akses. Dari biasanya ya udah bilang, oke Mas, silakan monggo. Nah, kita udah di depan stadion. Ternyata alasannya dari pihak Pampel, Prabunya nggak datang. Nah dari situ kita nggak dikasih akses. Kita dikasih akses cuma tanpa kostum. Akhirnya gitu, kita buat video di viral gitu. Nggak boleh masuk Cak Ci. Sampai saat itu, sampai pertandingan nggak boleh masuk emang. Jadi alasannya dari pihak sana, nggak ada Prabu, kamu nggak boleh masuk. Ini kan kandang saya, ya akhirnya gimana lagi, kita di luar. Untuk yang kedua itu tadi beban sih, sama kayak pemain. Kalau mungkin kalah kita malah takut, ya permisi ya mungkin lempar-lempar kalau apa. Padahal kita sebenarnya harusnya kan tangannya gini, kayak bantu sampean lah. Ayo Tribun Lor, ojo sawat gitu. Sebenarnya kita gitu. Cuma ya itu tadi, kalau emang kalah, terus kalahnya 10 kali ya lemes ya sih. Kalau menang ya semangat gitu aja. Kalau memorabilia dari pemain Persebaya, sapa Cak sing paling berkesan? Berkesan David da Silva sih. Kalau di Kosek mesti ngegulno. Oh gitu, ya. DDS itu. Terakhir kemarin Paulo Hendrike. Tak Kosek itu ngegulno itu. Monggo yang lain. Pak Guru, monggo Pak Guru. Iya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya satu pertanyaan kepada Mas Jojo. Tadi kan pemain yang tidak ada hatersnya kan Bambang Pamungkas. Nah, bagaimana? Apakah apakah di si Mas Jojo sendiri itu mempunyai haters? Kalaupun ada, apakah pernah di DM sama hatersnya? Terus bagaimana sikap Mas Jojo sendiri menghadapi haters tersebut? Kalau misalkan ada, terima kasih. Kalau haters sampai saat ini tetap ada Pak. Cuma nggak ada yang DM, cuma kadang komen, ya bercanda aja. Cuma mungkin waktu foto saya viral, sampai Umti pernah telepon saya, ini ono masalah apa Mas? Yang foto sama pihak sebelah pakai baju itu hampir komenan itu hampir 5.000 kalau nggak salah. Pernah itu sampai diancam pateni gini-gini. Tapi ya kita nggak usah direken. Akhirnya kita buat klarifikasi. Emang saat itu kita nggak kelihatan dan dia pakai jaket sebenarnya. Terus mau foto dibuka jaketnya. Jadi kita nggak tahu. Dan itu ada manajer ofisial juga di situ, dari manajer sponsor sih. Ada di situ. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi bukan disengaja, nggak sengaja sebenarnya kasus itu. Ada ya terus. Apa? Nggak pernah. Oh no. Mungkin Jojo ini punya memori bilia buat saya. Waktu itu jadi koordinator dari Bonek Kampus. Seperti yang dikatakan Umti tadi, maskot kita ini ada sebelum Persebaya kembali. Jadi saya masih ingat, jika saya boleh memberi tanggal lahir, Jojo itu lahirnya tanggal 14 Februari.
2016 waktu itu. Bertepatan Hari Kasih Sayang, 14 Februari Valentine. Waktu itu Bonek Kampus itu membuat acara bagi-bagi bunga di Taman Bungkul. Karena Persebaya kan nggak ada, kita itu tujuannya untuk seperti kampanye untuk memberi gairah kepada masyarakat biar rasa semangat untuk menghidupkan kembali Persebaya itu bertumbuh gitu loh. Nah waktu itu kostum Jojo itu belum ada yang make, jadi masih baru kostumnya aja, bahkan sepatunya itu masih plastikan. Akhirnya yang make ya teman-teman sendiri buat ya itu bagi-bagi bunga, foto sama anak-anak waktu itu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Makanya saya punya memori tersendiri kalau lihat kostum Jojo itu. Mungkin itu aja. Makasih. Bener nggak gitu? Lahirnya tanggal 14 Februari 2016. Lahirnya April. 26 April 2016. Februari nang April. Berarti iki anu sih lek jarine Cak Ujang mang iki berarti sih foto gini sih USG ini sih berarti ya. USG ini iya Cak Ujang berarti USG ini ku tanggal 14 Februari bener-bener brojol iku tanggal 26 April. Kita ingat dulu bahwasanya pembukaan liga kita pernah didatangi oleh maskot-maskot perwakilan liga. Tapi pada saat itu ada maskot ya sebut aja tetangga kita kok nggak datang. Itu nggak datangnya karena memang mereka dari pihak mereka tidak datang, tidak diundang, atau memang dari panitianya sendiri dari penyelenggara liga untuk tidak mendatangkan maskot tersebut gitu. Baik, terima kasih, itu saja mungkin. Jadi itu pembukaan 2020. Jadi kita semua itu diundang Mas sebenarnya. Dikasih undangan, dikasih uang transport, suruh datang ke Surabaya. Tapi mungkin menghindari rivalitas itu mungkin dua itu nggak diundang waktu itu. Jadi kita tetap ada yang ada itu aja kita lakukan sesuai permintaan dari LIB waktu itu, koordinatornya. Jadi emang saya tanya, lu gak diundang Mas? Wes kita undang, tapi gak bakalan teko. Tiba-tiba katokan apa ceritanya itu? Ya tambahan aja itu Mas. Jadi dulu Joro itu nggak ada katok pendek Om. Ya. Jojo juga, jadi langsung kostum. Nah, lambat laun kita ganti, kita kasih, terus sepatu. Dulu sepatu itu masih sepatunya yang kayak badut-badut gitu itu. Sekarang bisa pakai sepatu yang biasa casualan gitu bisa. Lebih proper kalau menurut saya juga. Berevolusi ya kostum ini Om, nggak licin kalau jalan atau apa gitu. Ngomong-ngomong soal endorse, kira-kira ada nggak sih beberapa produk yang mungkin bisa masuk atau tidak bisa masuk ke tim maskot atau di Jojo Zoro-nya sendiri? Terima kasih. Nah itu juga bagus pertanyaannya. Jadi kalau masalah endorse kita tetap berpedoman sama official. Kalau official itu dari SOP kita pribadi Om, dari dulu itu nggak boleh rokok, minuman keras sama judi. Nggak boleh rokok, minuman keras dan judi, iya. Gak krungu, Jo, kurang bater. Jadi kalau dari kita dari dulu itu SOP-nya rokok, minuman keras sama judi nggak boleh. Nah kalau dari lihat sponsornya Persibaya ke sekarang, lebih tidak bolehnya ya menghargailah kayak minuman-minuman, mungkin Strajo jangan sama, kalau pengen ada yang masuk apa gitu enggak, kita tolak juga. Jadi gitu sih, lebih ke formalnya, lebih ke rulesnya official aja kita mengikutinya. Samara nggak boleh. Ada kapal api John.
iPhone. Cak Jojo, ini pertandingan home yang bakal terjadi paling dekat ini melawan PSS Sleman ya. Ada kemungkinan nggak maskotnya mereka datang? Nah, untuk tahun ini kita home nggak pernah kedatangan tamu dan kita juga waktu nggak datang Om. Karena ada peraturan dari PSSI itu tadi. Takutnya kita maksa datang, situ oke, tapi PSSI ngukum Persibaya denda itu tadi, kita merugikan tim malahan. Jadi kita lebih baik kita nonton aja, nggak datang ke stadion tapi kita nonton tanpa kostum. Siap. Terus ini Cak Jojo, melihat tingkat hunian Gelora Bung Tomo yang kurang mengembirakan ya, tidak mencerminkan fanatisme supporternya. Ini kira-kira masukan apa yang bisa diberikan kepada semua pihak, kepada manajemen, kepada panpel, kepada kita juga sebagai bonek agar bisa sama-sama berbondong-bondong datang ke GBT tanggal 3 lawan PSS Sleman besok? Kalau saya sih melihatnya fanatisnya teman-teman ini cuma satu. Nek Persibaya menangan, masih omong sopo ae, full stadionmu. Nomor 2 itu masalah harga. Kalau harga sih masih normal sih Surabaya ini 100 sampai kadang 75 atau paket terusan kan ada Om, sistemnya Persibaya 3 match 27 250 atau berapa gitu. Itu masih masuk. Cuma itu tadi kalau Persibaya menangan sebenarnya itu aja kuncinya. Dan apalagi di gate 1. Sekarang kan ada gate keluarga dan satu-satunya di Indonesia stadion ada gate keluarga. Sebenarnya itu aja sih. Dan kemarin ada mewarnai, ada foto booth-nya juga. Itu udah salah satu terobosan juga sih. Tapi tetap aja kalau timnya nggak menang itu, ya itu tadi nggak bakal full juga. Prediksi lawan PSM Makassar pertandingan away besok 1-2 aja. 1-2 menang Persebaya. Amin, amin. Biar ketemu PSS full house. Ketemu PSS full house, tapi tetap tidak bisa full house ya karena masih ada pembatasan ya. Ya kan udah selesai pemilu. Nah, tetapi pembatasannya kan masalah keamanan. Jadi tetap tidak bisa menjual tiket benar-benar sesuai kapasitas stadion, masih ada 45.000. Iya, masih ada 90% lah dari total kapasitas stadion. Oke, Dulur, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin saya sendiri ini sebagai Niko Warmop ya. Niko ini sebagai media maskot dia. Media maskot. Sama Ari itu media maskot saya. Video cuma digarap mereka berdua lah bergantian. Oke, jadi ada beberapa mungkin pertanyaan ya. Yang tadi sudah, sekarang lagi. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau maskot ini jarang banget buka suara atau mengeluarkan suaranya. Dan malam hari ini beliaunya ini benar-benar lancar banget berbicara soal maskot ini. Kira-kira untuk konten-konten berikutnya bisa nggak sih dengan suara ada suaranya gitu? Atau cuman untuk khusus hari ini aja? Terima kasih. Nah, kalau untuk sebenarnya SOP sih, cuma kemarin di rounding cobalah nggak apa-apa untuk acara CMS. Dan emang pertama kali ini kita ngobrol pakai gini. Biasanya emang nggak pernah. Nanti untuk gimmick atau gimana ya, dirundingkan lagi aja. Sungkan lah, ono Om Ti, ono Om Tony, ono Bapak Acun, kate gak ngomong. Soalnya selama ini emang kalau wawancara gini ada moderatornya, kita cuma dingkluk gini. Cuma baru kali ini emang kita di CMS ini ngobrol. Luar biasa. Yang sering sih dari Om Gerson yang biasanya. Sama Om Ti juga kan pernah juga menjelaskan dikit-dikit itu. Berikutnya 5XL. XL. Aku mau takut boleh tidak maskot menjual merchandise saya sendiri. Contoh, kan di Persebaya Store ada bonekanya tuh. Lah, iki Zuru iki terkenal top ini, Iya kan? Bisa nggak maskot menjual?
Jojo ya bener. Zoro kan sirip ya, masa dodol sirip. Enggak boleh tidak sih. Kan contohnya kok di Jojo kan ada topi. Nah, topiku mungkin masih bisa dijual ngono lho. Dadi ya sakarep lah topi, peci sembarang wis barang tutupan das jilbab sakarep ngono. Intine boleh tidak seperti itu. Kita itu kadang kita kan semua tim ini ada kesibukan masing-masing. Kita coba PO kemarin juga nggak jalan lancar juga ya, cuma beberapa aja yang beli. Jadi kita masih belum memikirkan ke arah situ yang lebih paten sih. Kayak bajunya mungkin ya permisi ya, warmop nggak bahaya tak gitu, kurang kita masihan. Menurut perspektif pribadi saya, secara profesional kan Jojo dan Zoro sudah dikontrak manajemen dan masih berlangsung ya? Masih. Nah, dengan adanya keinginan bonek yang kepingin punya memorabilia dari Zoro, itu sebenarnya sebuah trigger agar Persebaya Stores semakin banyak memproduksi item-item memorabilinya Jojo dan Zoro. Itu kan juga akhirnya kembali ke tim juga pemasukannya. Seperti itu menurut saya. Mungkin nanti kalau sudah kontrak profesionalnya sudah selesai, mungkin bisa produksi sendiri. Tapi kalau untuk saat sekarang kemungkinan besar itu jalan yang terbaik ya, Cak Jojo ya. Siap. Ada lagi, Dulur? Cak Jo mau tanya dong ini. Kalau dari manajemen ada request tertentu untuk kostum, contoh nih ya, topi ini ganti dong, jangan topi itu, topi-topi kayak saya gini. Apakah bisa dituruti apa tidak itu? Utawa ngono. Apa enggak usah kayak topi, soalnya mau bonekanya enggak kayak topi terus. Itu gimana? Apakah harus ikut apa kata manajemen yang sudah mengontrak? Apa enggak bisa gitu atau gimana? Itu udah SOP-nya tim Jojo Zoro, jadi nggak bisa. Makanya sampai sekarang ini kepala belum ganti Mas, cuma di labeli ditambahi aja. Kalau udah mulai sampai tengah sampai ke bawah udah pernah ganti sampai 3 kali. Makanya sulit ngarakter ini bentuknya itu tadi, nggak bisa sembarangan. Dan yang buat pun beberapa kali bilang ada yang pengen niru, ya mungkin kayak yang di Bungkul atau di badut-badut ulang tahun lainnya. Tapi dia selalu bikinnya dijelekkan, hitungannya nggak sama persis kayak kita. Soalnya dia tahu kita buatnya pertama kali ini tadi. Ini udah paten ya? Paten. Kalau ada di luar-luar sana badut-badut yang menyerupai itu bisa dituntut dong, Cak? Seharusnya. Belum ada ke haki sih kita Mas. Oh gitu. Iya. Cuma patennya sistemnya ya kayak gini nih. Oh baik. Terima kasih. Berikutnya mungkin terakhir. Aman, pirang jam. Los. Oke, Jojo. Maskot ini kan kadang ya manusia biasa ya, kadang sakit, kadang ada perlu mungkin nggak bisa datang ke match saat itu. Apakah ada penggantinya saat kapan hari saya lihat itu Zoro ya kan tinggi, kemudian ada Zoro yang pendek, apa itu digantikan atau gimana Cak Jo? Matur nuwun. Ya kalau cara nulis di kontrak kita harus wajib datang. Tapi kalau emang berhalangan kita ada player pengganti. Contohnya simple sih, kalau pertandingan apa kemarin? Semarang itu aku bukan yang asli, malah cadangan. Zoro waktu ketemu terakhir kemarin Bayangkara itu bukan yang Zoro asli juga, tapi tetap hadir. Kalau orang biasanya niteni itu bakal kelihatan oh ini bukan yang asli itu, tapi tetap datang kita dan berdua. Berarti kalau sekarang kita ngomong Jojo dan Zoro itu bukan cuman 2 orang di balik kostum itu ya. Kita ngomong satu tim ya. Ya, kita ada satu tim. Dengar-dengar kemarin ada anggota tim Jojo dan Zoro ini yang akan jadi operator VAR, benar tidak?
Ada, Ari itu. Itu udah terdaftar di LIB resmi itu. Luar biasa. Ini yang udah pelatihan VAR 2 kali. Dan udah keterima ikut LIB dia. Alhamdulillah, kali Mas Udi Pride. Tapi nggak bisa, tak tanya nggak bisa di GBT Om. Soalnya asli Surabaya. Ditugaskan di Bali mungkin. Nah harus seperti itu, enggak apa-apa, nggak masalah. Kita punya wakil yang bisa memberikan sharing-sharing masalah itu juga. Suatu saat nanti kita akan ngobrol dengan mereka yang sudah belajar di sana. Dan udah 3 kali pertemuan ke Jakarta itu Ari, pelatihan terus. Closing mungkin Bung Tony bisa memberikan insight-nya sebelum benar-benar ditutup. Ya, satu nyali. Wah nih. Ya. Berbicara Jojo dan Zoro ini satu maskot yang sebenarnya itu lebih saya menekankan ke nilainya. Nilai di mana? Nilai yang membanggakan. Jadi persebayanya keren, maskotnya juga keren. Terbukti apa? Terbukti dia berdiri sebelum Persebaya 1927 ini berkompetisi resmi di PSSI. Maskot sudah mendahului. Dan maskot menjadi satu-satunya pioner dan diikuti oleh klub-klub lain. Berarti Surabaya ini memang sebagai tempat percontohan semua dan apapun yang berbau sepak bola berangkat dari Surabaya. Ya, jadi maskot tetap menjaga kemurnian dirinya. Siapa orang di dalam topeng itu, di situ yang satu nilai yang mereka mampu jaga sehingga ribuan bonek ini tetap akan merindukan sosoknya sebagai buaya yang tidak lagi menakutkan bagi anak-anak, sebagai hiu yang tetap bad boys dan mencentil kepada bonita-bonita. Nah, nilai-nilai ini yang tetap dijaga oleh Jojo dan menjadi kebanggaan kita sebagai bonek dan kebanggaan Persebaya yang memiliki maskot yang juga mewarnai nilai sama-sama menuju kejayaannya. Salam satu nyali. Wani. Dengan insight terakhir dari Bung Tony tadi, secara resmi Cangkruan Malam Selasa dengan tema bukan sekadar maskot tapi juga simbol klub, kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wasbillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Salam satu nyali.